untuk para wanita. Memang nasihat untuk para wanita dibutuhkan dan dianjurkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkhususkan waktu dan tempat untuk memberikan nasihat dan taujih, wejangan kepada para wanita kaum Hawa. Walaupun pada dasarnya tidak ada perbedaan antara kewajiban laki-laki dan perempuan. Perintah yang cakupannya laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, itu cakupannya perempuan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, hai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Cakupannya laki-laki dan perempuan. Tidak banyak perbedaan antara hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan. Walaupun ada pada perkara-perkara tertentu. Dan itulah yang dikhususkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nasihat yang mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbah Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengkhususkan wasiat untuk kaum Hawa, para perempuan, para wanita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika khutbah Id, di akhir khutbahnya beliau menutup dengan wasiat untuk para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, sisipkan harta kalian untuk disedekahkan. Nabi SAW memerintahkan dan meminta kepada para wanita, para sahabiat, istri-istri para sahabat pada saat itu untuk bersedekah. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Diperlihatkan neraka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ternyata yang paling banyak penduduk neraka yang aku lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat dari kalangan wanita. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurna, mereka ingkar, mereka kufur, mengingkari kebaikan. Kebaikan siapa? Apakah para wanita hingga mereka dijebloskan, kebanyakan dari mereka ke dalam neraka karena kafir kepada Allah, mengingkari kebaikan Allah tabaraka wa taala? Ternyata bukan. Salah seorang istri sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, yakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah sehingga kebanyakan mereka menjadi penduduk neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir, mereka banyak mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka.
Seandainya kalian berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, lalu melihat satu kesalahan dari kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Ternyata ini sebabnya. Ini faktor yang membuat mereka menjadi kebanyakan penduduk neraka. Inilah nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat ini bukan untuk memojokkan para wanita. Tapi nasihat ini wajib sampai dan wajib mereka ketahui. Jangan sampai mereka termasuk dari orang-orang yang mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Yang tidak mau berterima kasih terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Wajib sampai kepada para istri. Maka pada saat itu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita untuk memerdekakan diri mereka, membebaskan diri mereka dari jeratan api neraka kelak, untuk bersedekah. Maka Abu Hurairah menceritakan ketika Bilal membawa kain, Nabi SAW berjalan di tengah-tengah mereka, para wanita. Lalu ada di antara mereka yang melepaskan kalung-kalungnya, melepaskan anting-anting mereka dan dilemparkan ke dalam kain yang dibawa oleh Bilal. Mereka tidak tunggu lama. Mereka tidak pernah mengatakan sebentar, nanti dulu. Begitu Nabi SAW mengatakan, memerintahkan tasaddaqna, bersedekahlah kalian, dengan segera. Mereka tidak menunda-nunda. Selama itu untuk kebaikan akhiratnya, mereka tidak peduli. Mereka tidak menunggu nanti, karena kita tidak tahu sampai kapan kita akan hidup. Kita tidak tahu besok lusa. Karena masih banyak sebagian kaum muslimin dan muslimat ketika diperintahkan kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menampakkan syiar-syiar Allah tabaraka wa taala, terkadang tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan belum siap, nanti dulu, dan seterusnya. Maka perhatikanlah, kalau ternyata Nabi SAW mengatakan kebanyakan penduduk neraka diisi oleh wanita, ini seharusnya para wanita merasa was-was dan khawatir. Tidak boleh merasa aman dan nyaman. Artinya sekecil apapun pintu kebaikan yang bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka, hendaknya dia berusaha untuk melakukannya. Bukan hanya dengan bersedekah. Sedekah itu sebagai bentuk menebus kesalahan dan dosanya. Namun yang paling utama adalah menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat. Lihat, ketika Nabi SAW perintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakan wahai Nabi kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada istri-istri kaum yang beriman, laki-laki yang beriman. Apa yang dikatakan? Apa yang disampaikan? Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaknya mereka menjulurkan kain-kain mereka, menutup aurat mereka.
Maka di antara para sahabat diceritakan, para istri sahabat, para wanita di zaman itu, ketika turun ayat ini mereka tidak pernah dan perlu menunggu lama. Langsung sepintas mereka kerjakan. Sampai-sampai diceritakan ada yang menurunkan kain-kain hordennya, tirainya, kemudian disulam menjadi kain kerudung mereka, dijahit. Tidak pernah mengatakan nanti, besok, lusa. Ketika turun ayat ini dengan segera, karena mereka tahu pada perintah Allah tabaraka wa ta'ala pasti mengandung kebaikan. Melanggar pasti ada dampaknya, ada konsekuensi yang tidak baik. Maka ayol ikhwah, ibu-ibu, saudari-saudariku yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sepantasnya lah sebagai wanita muslimah, wanita mukminah, untuk bersegera tunduk dan taat kepada apa yang menjadi perintah Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Karena ketahuilah, pada perintah Allah pasti mengandung kebaikan, sedangkan melanggar larangannya pasti ada konsekuensi keburukan. Maka oleh sebab itu, berkaitan dengan nasihat para wanita yang sudah menikah maupun belum menikah, perhatikan bagaimana dirinya terhadap suaminya. Maka lihat nasihat Nabi SAW tadi. Sebab utama mereka dijerumuskan ke dalam neraka adalah ingkar akan kebaikan-kebaikan suami mereka. Maka pantas Nabi SAW mengatakan kepada seorang wanita yang datang kepadanya, bertanya tentang masalah agama kepada Nabi SAW. Kemudian setelah dijawab apa yang menjadi pertanyaannya, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau punya suami? Maka Nabi SAW atau wanita tersebut mengatakan, "Na'am, iya ya Rasulullah." Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti min, fa innahu jannatuki wa naruk. Perhatikanlah bagaimana perbuatanmu, sikapmu terhadap suamimu. Karena sesungguhnya suamimu adalah surga bagimu, tapi bisa juga jadi neraka bagi. Akan menjadi surga bagi seorang istri tatkala istri tunduk dan patuh mentaati apa yang diperintahkan oleh suaminya. Tentunya selama perintah tersebut sesuai dengan aturan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak melanggar sebagai fitrahnya seorang wanita. Ketika suaminya memerintahkan untuk beribadah, dia beribadah. Ketika suaminya memerintahkan untuk berjilbab, berhijab, dia berjilbab dan berhijab. Ketika suaminya mengajak untuk taqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berbagai bentuk kebaikan, dia melakukannya. Dan tatkala suaminya melarang dari sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Islam, dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia hanya mengatakan sam'an wa ta'ah. Aku dengar dan taat. Taat terhadap suami,
sebagai bentuk ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Selama perintah dan larangannya tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah azza wa jalla. Maka inilah suami yang akan menjadi surga baginya. Dan akan menjadi neraka bagi seorang istri tatkala dia diperintahkan, dia melanggarnya, dia tidak mengerjakannya. Tatkala dilarang, justru dia melanggar dan melakukannya. Ini akan menjadi sebab dia dijebloskan ke dalam neraka. Ternyata bukan hanya sekedar mengingkari kebaikannya, tidak tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan seorang suami yang tentunya selaras dengan perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk atau sebab yang bisa menjerumuskan seorang wanita ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Maka perhatikan dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika ditanya tentang siapa wanita solehah, supaya sekarang ini nggak menggambarkan wanita solehah itu yang penting dia taat dalam urusan-urusan tertentu tapi mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Wanita solehah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati sarratka idza nadarta ilaiha. Ini yang pertama, yaitu wanita yang mampu menyejukkan mata hati suami ketika dia melihatnya, ketika dia memandang istrinya. Dia berpenampilan semenarik mungkin di hadapan suaminya, dia bersolek untuk suaminya, tapi ketika dia keluar rumah, dia menutup seluruh auratnya. Dia tidak membiarkan sesuatu yang haram dilihat oleh orang lain kemudian mereka lihat, yang hanya diperuntukkan untuk suami mereka. Jadi jangan sebaliknya. Wanita soleha bukan wanita soleha yang mampu berpenampilan semenarik mungkin di hadapan laki-laki lain di luar rumahnya, kemudian di dalam rumahnya dia berpenampilan seadanya. Justru harus sebaliknya. Makanya wanita ketika dia keluar rumah, dia tidak boleh memakai pakaian yang memalingkan mata manusia kepada dirinya. Tidak boleh dia menghias dirinya ketika dia keluar rumah. Tidak boleh dia memakai parfum ketika keluar rumah. Walaupun sekarang masih banyak wanita-wanita yang senang dan sangat suka untuk berparfum ketika keluar rumah. Padahal Nabi SAW mengatakan, wanita mana saja yang ketika keluar rumah memakai parfum lalu melewati sekumpulan laki-laki, sekumpulan kaum, dan mendapati bau harum dari mereka, apa kata Nabi SAW? Maka wanita ini merupakan salah satu dari wanita-wanita pezina. Tapi kita hidup di zaman iyadzan billah, kalau kita ke tempat-tempat pesta, kadang banyak ibu-ibu yang mengenakan parfum, bahkan baunya lebih mencolok daripada bau parfumnya laki-laki. Padahal Nabi SAW mengategorikan dia sebagai salah satu wanita pezina. Maka saudari-saudariku, para ibu, losasi dari umah, lawaka pesta, lawaka arisan,
Atau semisalnya, hindari pakai parfum. Parfum itu untuk di rumah, untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. Kadang sekarang banyak ibu-ibu, banyak para wanita yang bisa menyenangkan mata suami orang lain, tapi tidak terhadap suaminya sendiri. Bagaimana dia akan menjadi wanita soleha? Sementara Nabi SAW mengatakan, wanita soleha itu adalah wanita yang mampu menyejukkan mata hati suami ketika dia melihatnya. Ketika suaminya memandangnya, menyenangkan. Sementara banyak wanita sekarang kalau di rumah pakaian seadanya. Kadang pakaiannya 3 hari, 4 hari nggak dicuci, nggak masalah. Tapi kalau keluar pesta, siapa yang berani pakai baju pesta? Ini ibu-ibu ya. Pakai baju pesta, sudah dipakai, katakan kondangan hari ini. Dapat kondangan besok lagi, mau ke kondangan. Pakai baju yang sama, mustahil. Dia nggak bakal mau. Khawatir akan banyak penilaian manusia, tapi dia tidak khawatir terhadap suaminya sendiri. Ini musibah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir ini nggak seperti itu. Yang hadir ini wanita-wanita soleha insyaallah. Maka jaga penampilannya. Berusaha untuk berpenampilan semenarik mungkin di hadapan suami. Ketika dia keluar rumah, dia memakai pakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Karena memang wanita itu merupakan fitnah yang paling dahsyat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Maka itulah sebabnya wanita itu kenapa mereka harus berdiam diri di rumah. Allah katakan, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, menetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan bersolek sebagaimana bersoleknya ala jahiliyah. Diperintahkan untuk di rumah. Mereka tidak keluar kecuali ada kebutuhan. Sampai-sampai dikisahkan wanita zaman dulu, mereka tidak keluar rumah kecuali hanya beberapa kali seumur hidupnya. Keluar yang pertama kata para ulama, yaitu keluar ketika dibawa ke rumah suaminya dari rumah orang tuanya. Yang kedua, ketika dia melaksanakan sholat id. Yang ketiga, ketika dia haji dan umrah. Yang keempat, ketika jenazahnya digotong menuju ke kuburan. Kalau ada wanita seperti itu sekarang luar biasa. Itulah bentuk mereka mengamalkan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, wa qarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Artinya keluar ketika ada hajat, ada kebutuhan yang memang dia harus keluar. Ini yang pertama. Jadi dia berhias, dia bersolek, dia berpenampilan semenarik mungkin di hadapan suaminya, merupakan sebab untuk mendapatkan predikat menjadi wanita salehah. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan, wa tuti'uka idza amartaha. Wanita soleha itu kalau kamu perintah, dia taati, dia turuti. Ingat, selama perintah itu sesuai dengan fitrahnya. Selama perintah itu sesuai dengan hukum syar'i. Karena ada sekarang ini laki-laki merintahkan suaminya, merintahkan istrinya di luar batas fitrahnya. Istri diperintah untuk kerja, padahal kerja itu tugas dan tanggung jawabnya laki-laki. Kecuali pada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dihandle oleh mereka. Tidak bisa tidak, harus dikerjakan oleh perempuan. Tidak menjadi masalah. Seperti mengajari sama perempuannya,
atau pekerjaan-pekerjaan yang memang tugasnya mereka. Tapi kalau cari nafkah, ini kewajiban laki-laki. Maka sangat heran sekarang ini. Banyak di antara suami, mudah-mudahan di Sape ini nggak ada. Kalau di beberapa tempat, di desa-desa lain, di Bima Dompu ini banyak suami kirim istrinya kemana? Ke luar negeri. Ada di sini. Hah? Jangan-jangan yang hadir ini ada. Enggak benar. Ini laki-laki enggak beres. Dia berbangga kalau istrinya kerja luar negeri. Ini bukan tugasnya. Ini menyalahi fitrah. Kalau ada suami yang memerintahkan seperti ini, enggak boleh ditaati. Dari maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang ada suami senang kalau istrinya kerja harian dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia ongkang kaki di rumah. Bahkan tidak sedikit para suami sekarang yang jadi baby sister, yang kerja istrinya. Jadi dia perintahkan sesuai dengan fitrahnya, hukum asalnya wanita. Dan para istri kalau diperintah oleh suami yang di luar kadar fitrahnya dan melanggar hukum syar'i, maka tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Khaliq Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tipe wanita salehah itu allati idza gibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita yang apabila engkau sedang tidak bersamanya, artinya suaminya keluar, istrinya di rumah sendirian, maka dia menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya. Dia jaga harta suaminya, tidak membelanjakan kecuali atas izinnya. Dia tidak sembarangan mempergunakan harta suaminya. Dan dia menjaga kehormatannya, tidak sembarangan untuk berinteraksi, berbicara dengan lawan jenisnya ketika suaminya tidak bersamanya. Apalagi yang lebih dari itu. Apalagi sampai kalau ada sekarang ini, ada orang-orang yang kadang apa? Dengan bahasa kerennya apa? Selingkuh. Selingkuh itu berzina sebenarnya. Kalaupun dia berzina secara hakiki, paling tidak dia sudah mendekati zina. Berbicara tanpa ada kebutuhan dengan suami orang, laki-laki yang bukan mahramnya. Demikian juga sebaliknya, seorang laki-laki berbicara tanpa ada kebutuhan dengan istri orang lain. Bercanda, bahkan sampai pada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya privasi. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Banyak sekarang antara suami istri terjadi keretakan dalam rumah tangganya karena dipicu oleh pihak yang lain. Adanya interaksi, si istri berinteraksi dengan laki-laki lain, demikian juga laki-laki berinteraksi dengan istri orang lain. Sebenarnya walaupun ini tidak semuanya, adanya kejanggalan pada watak dan akhlak istri kita, itu juga bisa akibat dari dosa kita, akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Banyak orang menginginkan istri yang salehah, istri yang taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak menjaga bagaimana berinteraksi dengan lawan jenisnya. Ini yang terjadi.
Maka kalau wanita menjaga 3 hal ini, maka dia akan menjadi atau meraih titel wanita solehah, wanita yang dirindukan oleh surga. Dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika wanita itu menjalankan salat 5 waktu yang merupakan hak Allah, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa pada bulan Ramadan, ini juga merupakan hak Allah. Dia menjaga salatnya, dia menjaga puasa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Sebagaimana kita sampaikan tadi di tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga bagi perempuan itu adalah tidak mudah berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Sekedar interaksi dijaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kepada wanita-wanita beriman, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala takhda'na bil qaul." Jangan kalian menundukkan suara kalian di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ini istri-istri Nabi. Fayatma'al ladzi fi qalbihi marad, sehingga apa? Akan ada keinginan, terfitnah hati laki-laki yang punya penyakit syahwat. Bayangkan kepada istri-istri Nabi seperti itu. Gak boleh ditundukkan suaranya, dilemah lembutkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya bagi wanita. Bukan juga berarti dia harus teriak-teriak menjadi ganas, tidak. Dia berbicara seukurannya. Sekedar interaksi dilarang, apalagi perbuatan yang lebih dari itu. Berduaan, dan sampai melakukan hal-hal pelanggaran yang lebih besar dari itu. Kemudian kata Nabi SAW, wa ata'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya. Salat pada waktunya, puasa pada waktunya. Artinya puasa Ramadan, salat 5 waktu, menjaga kehormatan dirinya, dan mentaati suaminya, mentaati perintahnya, mengikuti apa yang menjadi arahannya selama dalam kebaikan, meninggalkan apa yang dilarang selama sesuai dengan tuntunan syar'i. Apa kata Nabi SAW? Qila laha, akan dikatakan kepada wanita-wanita ini, udkhulil jannata, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kau inginkan dari pintu-pintu surga. Ternyata untuk masuk surga wanita itu gampang, mudah. Lakukan 4 hal ini. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kehormatan diri dijaga, taati suami, selesai. 4 perkara ini, 4 faktor ini akan membuat dia masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Dari 8 pintu surga, pilih pintu yang mana saja. Kalau orang berpuasa harus milih, ada pintu Ar-Rayyan. Tapi kalau bagi wanita, lakukan 4 perkara ini, selesai. Dia masuk ke mana saja, dari mana saja dari pintu-pintu surga ini. Tapi ingat, begitu mudahnya wanita-wanita masuk ke dalam surga. Sebab-sebab yang membuat mereka masuk ke dalam surga, tapi juga lebih mudah sebab yang bisa menjebloskan mereka ke dalam neraka. Sebagaimana sampaikan tadi, sekedar dia mengingkari kebaikan suaminya, 1 kebaikan suaminya, apalagi sampai diingkari semuanya. Ini sebab, ini menjadi faktor dia dijebloskan ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu
Ayol hadirin wal hadirat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan saudari-saudariku. Inilah nasihat yang paling perlu. Walaupun nasihat-nasihat untuk para wanita ini begitu banyak, tapi nasihat yang dapat membahagiakan urusan akhiratnya, menjauhkan dia dari malapetaka di akhirat nanti, dari kesengsaraan di akhirat nanti. Ini merupakan nasihat terindah. Tinggal wanita itu memperhatikan nasihat-nasihat yang lainnya, mengikuti mungkin ada kajian-kajian dan arahan-arahan di tempat dan waktu yang lain untuk memperkuat keislaman dan keimanannya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi para ibu, saudari-saudariku sekalian, dan juga menjadi oleh-oleh untuk bapak-bapak agar bisa dibawa pulang, kemudian bisa dijelaskan, dibagikan kepada istri-istri tercintanya di rumah. Karena tidak ada perkara yang paling baik bagi kita di dunia ini melebihi baiknya nasihat. Bahkan nasihat ini merupakan pokoknya agama Islam, bagian terbesar agama Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Salah satu nasihatnya adalah untuk kaum muslimin. Dan yang lebih utama untuk mendapatkan nasihat kita adalah orang-orang dekat kita. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi SAW, wa andir ashiratakal akrobin, dan berikanlah nasihat, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita, orang tua kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita. Kita punya kewajiban untuk mengarahkan mereka, menasihati mereka, dan berusaha untuk memperbaiki arah mereka dalam beragama ini, sehingga kita bisa bergandengan tangan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak, ketika kita digiring menuju surga dan dijauhkan dari nerakanya. Karena azab neraka itu amat pedih, amat dahsyat. Jangankan untuk masuk ke dalamnya, sekedar dicelupkan ke dalam neraka, itu orang akan bisa melupakan puncak kebahagiaan yang pernah dirasakan di dunia. Apalagi kalau dimasukkan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita dapat kembali berkumpul untuk membahas dan mengkaji terkait dengan perkara-perkara agama, untuk menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, masih ada waktu, cukup? Waktunya cukup untuk tanya jawab? Kalau ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Oh, ini banyak ini pertanyaan. Bagaimana menasihati seorang ayah yang suka menyuruh istrinya untuk membeli rokok?
Karena jika diberi nasihat malahan beliau marah. Lalu bagaimana anak bersikap sementara orang tua belum mengenal manhaj salaf? Ya, sampaikan ke bapaknya, merokok dapat membunuhmu. Kan jelas tulisannya. Dampak-dampak negatif rokok itu banyak. Dan di antara tanda-tanda baiknya Islamnya seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Rokok ini termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Tentunya dinasihati pelan-pelan. Jangan langsung disekak. Gitu. Karena orang merokok ini nggak mengeluarkan dia dari Islam. Nggak keluarkan dari Islam. Kadang ada sebagian anak yang dengan semangatnya langsung mengatakan rokok haram dan seterusnya. Bapaknya belum mengerti. Mungkin nasihatnya secara logis, yang ada nilai-nilai medisnya. Ternyata bahaya rokok itu seperti ini dibacakan. Jangan dulu halal haramnya. Ini yang membuat orang itu nggak mau berhenti, malah dia menjadi apa? Penentang. Ya. Karena sekarang banyak orang itu yang lebih menghargai medis daripada syar'i. Coba kalau dokter vonis, kalau Anda masih rokok, 1 isap saja mati. Dia nggak akan berani rokok. Jadi lebih dijelaskan secara ilmiahnya. Ilmiah dari sisi medis. Pelan-pelan. Butuh waktu dalam berdakwah. Ingat, Nabi SAW pernah sholat di Ka'bah. Tidak kurang dari 360 patung yang disembah selain Allah. Apakah Nabi langsung membongkar, menghancurkan patung-patung? Tidak. Beliau salat. Sabar. Butuh waktu. Nasihati pelan-pelan. Dakwahi dulu masalah akidah ini. Biarkan dia ngerokok. Ya. Sambil dijelaskan secara pelan-pelan, secara bertahap. Bukan langsung dipukul, haram, gak boleh, dan seterusnya. Pelan-pelan. Ingat, di kota Madinah pernah banjir khamar. Banjir khamar ini sebelumnya, khamar itu boleh diminum. Bebas minum. Islam ini. Akhirnya turun ayat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati solat sementara kalian sedang mabuk. Di stop dulu. Dekat waktu solat, mereka stop. Selesai solat, minum. Tidak sekaligus diharamkan. Akhirnya sudah dilihat kuat akidahnya para sahabat ini. Akhirnya turun sekaligus pengharaman terhadap khamar. Akhirnya terjadi banjir khamar di kota Madinah. Di lorong-lorong ditumpahkan. Bahkan ada yang lagi meneguk khamar, begitu disampaikan sudah turun ayat pengharaman khamar, langsung dimuntahkan. Karena akidahnya sudah kokoh. Nah, itu. Kata Aisyah, seandainya ayat zina, ayat larangan khamar yang diturunkan pertama kali, niscaya mereka akan mengatakan kami akan tetap berzina, kami tetap akan minum khamar. Tapi tidak demikian. Ayat-ayat yang pertama kali turun itu berkaitan masalah akidah. Jadi dalam menasihatinya pelan-pelan, butuh kesabaran. Ya. Kalau misalnya nggak mau beli, suruh orang tuanya untuk menyuruh orang lain dan semisalnya, sambil nasihati dengan cara yang baik. Allah Taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat tidur, terkadang ana tidur membelakangi suami atau tidak sadar. Suami ana suka ngambek kalau tidur membelakangi. Kadang badan ana pegal, tidak selalu berhadapan. Mohon nasihatnya. Membelakangi yang dilarang itu tidak saling nyapa. Kalau posisi tidurnya karena memang posisinya saat itu dia harus membelakangi suaminya, ya sudah, tinggal geser sedikit, suaminya tidur di sebelahnya. Nah itu. Kalau misalnya dia harus membelakangi, tidur di pinggir kanan
ranjang. Ya udah sekarang tinggal dia pindah ke kiri, suaminya yang di kanan, kan selesai. Daripada persoalkan, permasalahkan karena membelakangi, ya memang di situ posisi nyamannya, ya sudah, tinggal dipindah tempat, kan selesai urusannya. Kadang suami istri yang memang pingin cari peperangan, masalah sedikit nggak mau legowo untuk menerima. Ya. Sudah, apa yang bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan karena masalah-masalah sepele, karena tidak sedikit masalah sepele akhirnya berakhir di meja pengadilan. Banyak sekarang ini, pulang rumah tidak ada nasi, akhirnya bentak-bentak, marah-marah, istrinya dipukul. Kira-kira secara logis saja kita berpikir, kalau kita pukul istri kita, nasinya masak enggak? Bisa matang sendiri dia. Kita ngomel-ngomel, bisa selesai urusannya. Berpikir sederhana saja. Kalau seandainya itu semua tidak bisa selesai, ya sudah, selesaikan. Cari solusi dalam masalah itu, bukan bikin masalah. Masalahnya tidak ada nasi, kita ngomel-ngomel, masalah enggak? Masalah. Apalagi kalau kita pukul istri kita, ini masalah besar lagi. Ya. Yang lebih gampang itu antum masak sendiri sampai matang, makan, selesai. Atau kalau malas, ya sudah. Kan banyak orang-orang yang jualan nasi di luar, antum ambil uang, berangkat, selesai. Antum bisa selesaikan dengan 10.000. Kenapa ditinggalkan? Antum mengejar untuk menyelesaikan sampai pengadilan agama, bahkan menyelesaikan dengan berapa? Harus dibagi 2 hartanya, berjuta-juta, berhektar-hektar. Ini kan nggak logis berpikirnya seperti ini. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Izin bertanya, yang dibahas tadi bahwa di zaman dulu wanita keluar rumah dalam 3 hal penting saja. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana wanita yang keluar rumah untuk menuntut ilmu? Ya itu termasuk kebutuhan. Termasuk kebutuhan. Karena memang salah suaminya. Suaminya yang nggak mau belajar, ajarin istrinya. Sehingga dia harus keluar. Yang disalahkan ini suaminya. Ya boleh dia keluar bersama suami, bersama mahramnya, dan tidak menimbulkan fitnah. Ya. Kalau wanita-wanita yang tidak keluar, kecuali dalam 4 kondisi tadi yang kita sebutkan, yang ngajarin adalah suaminya di rumah. Sehingga mereka menerima nasihat dan wejangan dari suami. Tapi kadang banyak suami sekarang punya ilmu, nggak pernah duduk menasihati istrinya. Yang dibahas sama istri di rumah, gimana jualan online-nya lancar apa tidak? Ya, urusan ini, urusan itu. Nggak pernah membahas. Tadi saya dapat hadis Nabi SAW menceritakan seperti ini, seperti ini. Para sahabat dulu pulang rumah, yang paling pertama mereka lakukan bukan cari makan. Kumpulkan anak istrinya, nasihat. Ada 1 hadis. Dari yang saya sampaikan berapa hadis tadi? Lebih dari 5 hadis. Minimal 1 hadis, tapi nggak hafal maknanya. Antum ingat maknanya? Makna hadis tadi, antum riwayatkan secara makna. Sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya. Itu baru suami yang bertanggung jawab. Bukan pulang, nongkrong, majelis, kemudian pulang ke rumah, makan, tidur. Apa manfaatnya kita gajian ini? Di mana ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya mungkin kalau nggak sempat nanti malam, mungkin karena kecapean, besok. Jangan sampai tidak ada. Harus kita duduk bersama keluarga, nasihat. Jangan datangkan orang lain yang menasihati istri kita. Tujuan kita belajar ini untuk pulang nasihati anak istri, itu paling utama. Sebagai bentuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jadi kalau untuk keluar menuntut ilmu bagi para wanita, selama dia bisa menjaga diri dari fitnah, aman dari fitnah, keluar bersama orang-orang yang bertanggung jawab seperti mahramnya, suaminya, saudaranya atau ayahnya, maka boleh dia keluar selama dia menjaga syarat-syarat tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana cara atau kiat untuk menjaga saudari-saudari di sekitar kita untuk mengenakan jilbab dengan baik dalam keseharian kami di kampung kami ini? Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bagaimana menasihati seorang bapak yang tidak mau meninggalkan rokok. Nasihati secara pelan-pelan. Ya, butuh waktu.
Sampaikan tentang bagaimana dahsyatnya azab para wanita yang tidak mengenakan jilbab. Ya, dijebloskan ke dalam neraka. Cukup dosa-dosa yang tidak kita sadari. Jangan sampai melakukan dosa-dosa yang kita sadari, seperti tidak berjilbab dan yang semisalnya. Jilbab ini hukum syar'i. Perintah Allah sebagaimana Allah perintahkan salat. Sebagaimana kita tidak boleh meninggalkan salat, maka para wanita tidak boleh dia menanggalkan jilbabnya ketika keluar rumahnya. Nasihati dengan cara yang baik, kemudian perbanyak untuk saling tanasuh, ya, datangi dari rumah ke rumah, ya. Kemudian yang lebih utama selain kita mengajak, menjelaskan secara syar'i, belikan jilbabnya. Mungkin dia enggak punya jilbab. Antunna, para akhwat, para ummahat punya jilbab yang lebih, sedekahkan, berikan kepada mereka. Mereka akan canggung kalau sudah kita berikan kemudian mereka menolak untuk memakai jilbab. Insyaallah. Ini banyak kejadian seperti ini. Ada para wanita yang enggak mau berjilbab, belum siap berjilbab, ketika diberikan ternyata dia bercermin, nampak lebih cantik daripada dia tidak berjilbab. Akhirnya dengan sebab itu Anda mendapatkan rahmat dari Allah, pahala dari Allah tabaraka wa taala, saudaranya mendapatkan petunjuk dengan sebab perbuatan tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Masjid ini juga. Di sini juga. Oke. Ya, kita lanjutkan nanti insyaallah setelah salat maghrib dengan tema yang berbeda. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.